Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Manajemen Keuangan B 2018 dengan beranggotakan Nailus Saadah NIM 73114181161, Faica Emilia NIM 73114189195, Nurmalia Miftahul Janah NIM 73114182207, dan Indah Trilistianingsih NIM 73114182218. Kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul Socially Responsible Investors and Disposition Effect. Yang pertama, kita akan membahas mengenai introduction. Efek disposisi yaitu kecenderungan untuk menjual saham terapresiasi terlalu dini dan menahan saham yang terdepresiasi terlalu lama. Hal ini dikemukakan oleh Shevrin dan Stedman 1985 serta Odean 1998. Sejumlah besar penelitian mencoba menjelaskan apa yang mendorong efek disposisi, seperti dengan penjelasan berdasarkan strategi memaksimalkan kekayaan dalam penelitian Brown et al. 2006, teori prospek dalam penelitian Kahneman dan Tversky 1979, Barberis dan Xiong 2009, dan berdasarkan pengembalian rata-rata dalam penelitian Weber and Kammerer 1998 serta Odean 1998. Namun, tidak semua investor terpengaruh oleh efek disposisi ini. Mungkin juga hal tersebut dapat terkait dengan karakteristik individu seperti pengalaman atau pengetahuan, latar belakang etika, dan kepercayaan diri dan harga diri. Kemudian, yang dimaksud dengan investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau Socially Responsible Investment atau yang biasa disingkat SRI merupakan strategi investasi yang mempertimbangkan atribut SRI selain risiko dan pengembalian untuk investasi tertentu. Pada penelitian sebelumnya oleh Riddle and Smith, Forthcoming, Bayer and Smith 2015, William 2007, serta Wiblet et al. 2001 menunjukkan bahwa selain pertimbangan risiko pengembalian, preferensi sosial cenderung menjelaskan mengapa investor berinvestasi secara bertanggung jawab. Hal ini artinya, investor yang bertanggung jawab secara sosial memperoleh utilitas atau manfaat jika menggunakan atribut tanggung jawab sosial dalam berinvestasi. Menurut Fama dan Friends 2007, ketika investor secara rasional menyimpang dari mengoptimalkan utilitas mereka hanya berdasarkan risiko dan pengembalian, hasil equilibrium akan menyimpang dari CIPM tanpa mempertimbangkan bias perilakunya. Sehingga, dalam artikel tersebut, peneliti berhipotesis bahwa preferensi sosial untuk investasi membuat investor menahan saham yang rugi lebih lama dan menjual saham yang menang lebih awal. Artinya, peneliti berharap investor yang bertanggung jawab secara sosial akan menunjukkan efek disposisi yang lebih besar daripada investor konvensional. Kemudian, pada makalah ini terdapat dua kontribusi dalam penelitian. Yang pertama, peneliti menambahkan literatur efek disposisi yang baru-baru ini mulai berfokus pada dimensi psikologis dan sosial dari perilaku perdagangan investor. Hal ini dikemukakan oleh Kados et al. 2014, Cheng et al. 2016, Heimer 2016, serta Rao 2015. Hal ini mendukung peneliti untuk menyelidiki sejauh mana kecenderungan untuk berinvestasi secara bertanggung jawab secara sosial, yaitu mungkin dimotivasi oleh preferensi sosial untuk investasi tertentu terkait dengan efek disposisi. Lalu, kontribusi yang kedua yaitu peneliti menambahkan literatur tentang investasi yang bertanggung jawab secara sosial dengan menunjukkan bahwa selain mengubah perilaku investasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Riddle and Smith, Forthcoming, Henkel et al. 2001, McKay et al. 2007, serta Dam and Scotland 2015, berinvestasi secara bertanggung jawab secara sosial juga membiaskan pola perdagangan individu. Dalam artikel tersebut, peneliti menggunakan data broker pada portofolio investor individu untuk menganalisis investasi saham, bukan aliran reksadana, sehingga peneliti langsung mengukur efek disposisi investor individu yang diteliti oleh Cheng et al. 2016 dan menunjukkan sebagian besar adanya pengaruh disposisi. Selanjutnya, literatur. Yang pertama membahas tentang Socially Responsible Investment. Motivasi investor memiliki saham SRI diantaranya adalah karena adanya harapan bahwa SRI akan memberikan return risk adjusted lebih tinggi. Namun, dalam studi literatur, kinerja SRI memberikan hasil yang meragukan.
Dalam beberapa studi yang dikemukakan Dirwall et al. Dan lain-lain menunjukkan bahwa return SRI lebih baik atau setidaknya tidak berbeda secara signifikan dari return investasi konvensional. Namun Hong dan Keats-Brzeit 2019 dan Fabozzi et al. 2008 menemukan bukti kinerja SRI secara signifikan di bawah rata-rata atau buruk. Menurut penjelasan lain, investor SRI akan memperoleh utilitas tambahan dari memiliki saham pada perusahaan yang konsisten terhadap kepentingan sosial. Motivasi sosial ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Williams 2007, Reilly dan Smith, Beyer dan Smith 2015, serta Webley et al. 2001. Literatur selanjutnya mengenai efek disposisi dan socially responsible investment. Menurut penelitian Shevin Stansman 1985, Odean 1998, serta Ferris et al. 1988, efek disposisi termasuk strategi memaksimalkan kekayaan seperti penyeimbangan kembali portofolio, penghindaran pajak, dan meminimalisasi biaya transaksi. Dalam penelitian Kaustia 2011, dengan membebankan biaya dapat mengurangi kinerja investasi yang berdampak pada investor membayar lebih banyak pajak capital gain daripada yang diperlukan investor. Sedangkan SRI kurang termotivasi oleh keuntungan finansial sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh William 2007 dan penelitian lainnya. Dalam hal ini dikarenakan SRI cenderung kurang peduli terhadap biaya daripada investor konvensional. Kunci penjelasan mengenai efek disposisi adalah teori prospek yang dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky 1979. Menurut teori prospek, investor memaksimalkan utilitas mereka yang ditentukan pada keuntungan dan kerugian. Ketika terjadi kenaikan harga, investor akan menjual kembali saham untuk mendapatkan keuntungan serta menghindari terjadinya resiko. Sedangkan ketika terjadi penurunan harga, investor akan tetap menahan saham mereka dan mengambil resiko karena untuk menghindari terjadinya kerugian. Selanjutnya adalah penjelasan alternatif untuk efek disposisi, yaitu kepercayaan investor pada pengembalian rata-rata sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Odean tahun 1998. Dalam hal ini, investor percaya bahwa saham SRI lebih kuat dan oleh karena itu lebih mungkin dibandingkan saham konvensional untuk menampilkan reverse yang baik atau nilai lebih tinggi. Selanjutnya, efek disposisi fokus pada investor individu dan psikologi investor. Dalam penelitian Cadeus et al. 2014 menunjukkan bahwa efek disposisi berhubungan positif dengan kepercayaan diri dan secara negatif dengan harga diri. Dalam penelitian Cheng et al. 2016 menunjukkan efek disposisi terkait dengan disonansi kognitif, yaitu ketidaknyamanan yang muncul saat mengenali pilihan dan atau keyakinan seseorang yang tidak konsisten satu sama lain. Secara sosial, investor SRI dapat menjaga citra diri dengan mempertahankan saham yang merugi dan meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka masih berinvestasi dalam saham yang baik dan bertanggung jawab secara sosial, meskipun kinerja keuangannya bernilai negatif. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial penting untuk efek disposisi. Dalam penelitian Rau 2015 menemukan bahwa investor yang melakukan perdagangan dalam tim menunjukkan efek disposisi yang lebih jelas daripada mereka yang melakukan perdagangan sendiri. Penelitian artikel ini adalah untuk menemukan efek disposisi yang berbeda antara investor yang social responsible dibandingkan dengan investor konvensional, di mana hipotesis nol, yaitu tidak ada efek diferensial antara investor yang social responsible dan investor konvensional. Dan hipotesis alternatifnya, yaitu investor yang social responsible menampilkan efek disposisi yang berbeda dari investor konvensional, dengan asumsi bahwa investor dengan social responsible akan memperoleh utilitas dibandingkan dengan investor konvensional. Selain asumsi tersebut, literatur lain menyatakan bahwa investor dengan social responsible mungkin juga memiliki efek disposisi jika lebih cenderung mengharapkan pengembalian lebih rentan terhadap disonansi kognitif dan bias psikologis lain yang terkait dengan perdagangan yang kurang rasional, dan lebih peka terhadap teman sebaya
dan lingkungan sosial dibandingkan dengan investor konvensional. Maka, peneliti berhipotesis untuk H1, investor yang sosial responsibel menunjukkan efek disposisi yang lebih besar daripada investor konvensional. Hal ini berarti investor yang memperdagangkan saham yang sosial responsibel cenderung memiliki efek disposisi. Artinya, jika saham dengan sosial responsibel lebih memperhatikan pengembalian, maka investor yang memiliki banyak saham kemungkinan besar akan menunjukkan efek disposisi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kepemilikan saham investor individu untuk menilai sejauh mana atau berapa persen portofolio masing-masing investor berisi saham yang bertanggung jawab secara sosial atau social responsible. Dengan pernyataan tersebut, peneliti berhipotesis untuk H2 bahwa investor menunjukkan efek disposisi yang lebih besar ketika persentase yang lebih besar dari portofolio mereka dialokasikan ke saham yang social responsible. Yang selanjutnya adalah data dan metodologi. Cara peneliti mengambil data disposition effect dan socially responsible investor adalah sebagai berikut. Yang pertama, disposition effect. Peneliti menghitung efek disposisi dengan selisih antara proportion of gains realized dan proportion of loss realized. Data realized gain, realized loss, paper gains, dan paper loss diperoleh peneliti dari setiap kali investor menjual saham. Harga ketika investor menjual saham dibandingkan dengan harga beli rata-rata saham selama seluruh transaksi jika data tersedia. Namun jika tidak, maka investor dikeluarkan. Jika harga jual lebih tinggi dari harga beli rata-rata, penjualan didefinisikan sebagai realized gain, dan sebaliknya, maka didefinisikan sebagai realized loss. Dan untuk sisa saham di portofolio investor, harga beli rata-rata dibandingkan dengan harga tinggi dan rendah saham pada saat penelitian berlangsung. Jika harga beli lebih tinggi dari keduanya, maka disebut sebagai paper loss, dan sebaliknya disebut sebagai paper gains. Yang kedua, socially responsible investor. Investor dengan social responsible 100% hanya memiliki saham yang social responsible. Jika terdapat satu atau lebih saham yang tidak social responsible dalam portofolionya, maka dapat dikatakan bahwa investor tersebut adalah investor konvensional. Dalam artikel ini, peneliti mengidentifikasi saham social responsible berdasar Global Compact Compliance Service pada Sustainalytics. Untuk mengetahui saham mana yang memiliki social responsible atau tidak, yaitu dengan diberi label non-compliant jika tidak social responsible dan compliant apabila memiliki social responsible. Yang ketiga, sample construction. Peneliti menggunakan data transaksi dan posisi saham dari retail multinasional yang memberi layanan penuh dan bank bisnis besar dari Belanda, yaitu dengan transaksi dan posisi saham oleh investor yang aktif yang setidaknya memiliki 10 transaksi pada tahun 2015, kecuali pada bulan Desember, karena bulan tersebut ditandai dengan trading yang digerakkan oleh pajak, menurut Odean 1998. Kemudian, untuk data transaksi berisi identifikasi, catatan jual beli termasuk tanggal trading, harga, kuantitas, indikasi saham yang social responsible, kode ISIN, dan variabel kontrol. Kode ISIN digunakan untuk mencocokkan harga tinggi dan rendah saham. Data saham harian diperoleh dari Thomson Data Stream. Data transaksi digabungkan dengan data posisi, yang terdiri dari harga beli rata-rata untuk setiap saham pada akhir bulan yang terdiri dari semua saham portofolio. Adapun pada artikel ini, peneliti membuat batasan pada data transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, data adalah tahun 2015, bulan Januari sampai dengan November. Yang kedua, investor aktif dengan aset non-delegasi. Yang ketiga, minimal 10 transaksi pada tahun 2015. Dan yang keempat, investor dengan satu saham dalam portofolio dikecualikan. Dengan adanya batasan tersebut, peneliti mengambil data transaksi berisi 210.230 transaksi unik. Setelah mencocokkan posisi investor dengan setiap transaksi, data terdiri dari total 890.958 catatan.
Data tersebut dari 6.924 investor, di mana 1.717 merupakan investor dengan social responsible. Data harga tinggi dan rendah yaitu 65.053 observasi, di mana 7.674 adalah dengan social responsible. Data-data realized gain, realized loss, paper gains, dan paper loss menggunakan 825.881 observasi, sehingga menghasilkan 132.698 transaksi. Data tersebut sebagai perhitungan efek disposisi. Karena tidak setiap hari transaksi, investor menghasilkan proportion of gains realized dan proportion of loss realized, sehingga data yang tersedia atau sampel yang digunakan peneliti adalah 74.653 observasi dengan 5.975 investor, di mana 1.197 diantaranya adalah investor yang social responsible, yaitu investor yang berinvestasi 100% pada saham social responsible. Kemudian membahas mengenai metodologi. Untuk menguji apakah efek disposisi lebih besar untuk investor yang bertanggung jawab secara sosial, peneliti menggunakan persamaan DEIT sama dengan alpha ditambah beta 1 XRIT ditambah beta 2 XIT ditambah error IT, di mana I adalah investor individu, T adalah hari transaksi, X adalah matriks yang berisi variabel kontrol, dan E adalah standar error. SRI adalah variabel indikator yang sama dengan 1 jika investor berinvestasi 100% pada saham yang bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, peneliti juga menyertakan variabel kontinu SRI persen yang didefinisikan sebagai persentase portofolio, dalam hal ini nilai pasar, yang dialokasikan untuk saham yang bertanggung jawab secara sosial. Pada penelitian ini digunakan sejumlah variabel kontrol investor, di mana variabel kontrol investor tersebut diambil dari kuesioner wajib yang dikelola bank yang diisi oleh investor saat mereka membuka rekening. Sejumlah variabel kontrol tersebut antara lain adalah sophistication atau pengetahuan, di mana pengetahuan berhubungan negatif dengan efek disposisi. Hal ini karena investor yang berpengetahuan cenderung kurang bergantung pada harga referensi. Untuk setiap produk yang diindikasi memiliki pengetahuan, ditambahkan 1 poin ke skor pengetahuan investor hingga skor maksimal adalah 9. Kemudian ada transaction atau transaksi. Transaksi ini berhubungan negatif dengan efek disposisi. Lalu ada aset held atau aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki kemungkinan kecil menampilkan efek disposisi dan hubungannya negatif dengan efek disposisi. Setelah itu ada age atau umur. Umur juga berhubungan negatif dengan efek disposisi. Lalu ada gender atau jenis kelamin, yang mana nilainya 1 jika laki-laki dan 0 jika perempuan. Dan yang terakhir adalah income atau pendapatan. Pendapatan ini memiliki hubungan yang negatif dengan efek disposisi. Tabel 1 memberikan ringkasan statistik estimasi sampel. Seperti terlihat pada tabel 1, variabel dependen pada penelitian tersebut adalah efek disposisi dan variabel independennya adalah socially responsible investment dengan beberapa variabel kontrol. Pada variabel dependen, efek disposisi dihitung berdasarkan selisih antara PGR dan PLR. Dalam tabel tersebut, dengan N atau jumlah pengamatan sebesar 74.653, hasil menunjukkan rata-rata efek disposisi adalah positif, yaitu 11% dengan standar deviasi sebesar 42%, yang berarti menunjukkan adanya beberapa variabilitas. Hasil rata-rata 11% terhitung relatif rendah. Menurut dugaan peneliti, rendahnya tersebut dikarenakan sampel yang digunakan oleh peneliti yang mencakup 1 tahun. Sedangkan hasil rata-rata yang positif menunjukkan bahwa investor lebih mungkin untuk merealisasikan keuntungan dengan menjual saham terapresiasi lebih awal daripada menyadari kerugian dengan menahan saham rugi dalam portofolio. Untuk memverifikasi hasil pengujian utama, peneliti menambahkan 1 indikator variabel yaitu I, di mana bernilai 1 apabila efek disposisi positif dan bernilai 0 apabila efek disposisi negatif. Peneliti juga menambahkan 3 pengukuran efek disposisi alternatif untuk mendukung hasil tersebut sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.
rata-rata presentasi SRI relatif tinggi, yaitu sebesar 82%. Namun hanya terdapat 11% dari hasil pengamatan yang menunjukkan investor yang berinvestasi dengan social responsible. Sebagian besar investor memiliki setidaknya 75% dari kepemilikan portofolio pada saham dengan social responsible. Dengan rata-rata investor berpengetahuan positif 1,31, artinya sangat bergantung pada harga, sehingga menunjukkan investor relatif unsophisticated atau tidak berpengetahuan melakukan 73,43 transaksi per tahun, memegang rata-rata 120.000 euro pada aset, memiliki income 49.200 euro, dan usia rata-rata 60 tahun dengan 90% investor adalah perempuan dalam penelitian tersebut. Pada tabel 2 ini menampilkan hasil utama dari regresi penelitian. Pada tabel tersebut, peneliti menguji investor yang social responsible terhadap efek disposisi dengan menambahkan satu persatu variabel kontrol, yaitu sophistication atau pengetahuan investor, logaritma transaksi, logaritma kepemilikan aset, jenis kelamin, logaritma umur, dan logaritma pendapatan. Dengan menggunakan 74.653 observasi, investor yang berjumlah 5.974, di mana 1.197 diantaranya adalah investor yang social responsible, seperti terlihat pada kolom 1, menunjukkan hasil bahwa investor yang social responsible memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, yang berarti hipotesis 1 terbukti bahwa investor yang social responsible memiliki efek disposisi yang lebih besar daripada investor konvensional, yaitu sebesar 0,079 atau 7,9%. Pengujian kedua, peneliti menambahkan variabel kontrol sophistication atau pengetahuan investor seperti yang terlihat pada kolom 2, hasilnya tetap positif dan signifikan, namun pengaruhnya menurun menjadi 7,6%. Pengetahuan investor memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan. Hal ini berarti sesuai dengan harapan peneliti bahwa investor yang berpengetahuan cenderung kurang bergantung pada referensi harga sehingga pengaruhnya negatif. Hingga pengujian 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan menambahkan variabel kontrol satu persatu, hasilnya untuk pengaruh investor yang social responsible terhadap efek disposisi tetap positif dan signifikan. Menurut dugaan peneliti, pada pengujian kolom ke-7, hasilnya menurun juga bisa disebabkan karena ukuran sampel yang lebih kecil, yaitu sebanyak 48.930 observasi. Kecilnya sampel tersebut karena penambahan variabel logaritma pendapatan tidak wajib, sehingga terdapat beberapa observasi yang hilang. Namun dengan demikian, tetap saja pengujian pengaruh investor yang social responsible terhadap efek disposisi tetap positif dan berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, meskipun dengan menambahkan beberapa variabel kontrol, hasilnya tetap positif dan signifikan. Artinya, hipotesis 1 terbukti bahwa investor yang social responsible memiliki pengaruh yang lebih besar pada efek disposisi daripada investor konvensional. Dan hipotesis 1 ini robustness atau memiliki ketahanan karena meskipun diuji dengan menambahkan beberapa variabel, namun hasilnya tetap sama, yaitu positif dan signifikan. Yang selanjutnya adalah alternatif SRI dengan presentase saham SRI. Untuk menguji hipotesis 2, peneliti meregresi efek disposisi pada continuous variable SRI yang menunjukkan presentase portofolio yang dialokasikan untuk saham-saham yang social responsible. Jika karakteristik saham social responsible mendorong efek disposisi, peneliti berharap SRI berpengaruh positif dengan efek disposisi. Peneliti menggunakan beberapa variabel yang sama dengan SRI. Ketika presentase SRI lebih besar dari atau sama dengan X%, di mana X% bervariasi dari 95% hingga 75% dalam langkah 5%. Peneliti juga menyertakan variabel yang sama dengan SRI saat presentase SRI lebih kecil dari 75%. Hasilnya disajikan pada tabel 3.
Tabel ini menggunakan model persamaan yang sama dengan persamaan sebelumnya. Semua definisi variabel disediakan di tabel 1. Variabel SRI jika persentase SRI sama dengan 100%, maka sama persis dengan variabel SRI. Pada kolom 2 disediakan untuk tujuan perbandingan. Kemudian, N investor dan N investor SRI menunjukkan masing-masing jumlah investor dan jumlah investor SRI. Jumlah investor SRI bervariasi di setiap kolom tergantung pada definisi yang relevan dari variabel SRI, yaitu pada persentase 100% terdapat jumlah investor SRI sebanyak 1197. Pada persentase lebih dari sama dengan 95%, jumlah investor SRI sebanyak 1405, dan seterusnya berbeda hingga kolom ke-8. Nilai koefisien determinasi atau R-square model 1 sampai dengan model 8 berkisar antara 0,011 sampai dengan 0,013. Nilai tersebut dapat dikatakan cukup rendah, yang artinya berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen cukup lemah. Dengan demikian, variabel dependen yaitu efek disposisi lebih dipengaruhi oleh variabel lain di luar SRI dan variabel kontrol. Kolom 1 menunjukkan bahwa pengaruh continuous variabel SRI adalah positif, yaitu 0,013, tetapi pengaruhnya kecil dan secara statistik tidak signifikan. Pada kolom 2 adalah sama dengan kolom ke-6 dari tabel kedua. Jika persentase SRI sama dengan 100%, maka merupakan variabel yang sama dengan SRI, karena peneliti menyatakan semua persentase sebagai pecahan. Mulai dari kolom ketiga, ukuran efek variabel SRI, jika persentase SRI lebih besar atau sama dengan 90%, yaitu sebesar 0,051 dan signifikan, dan terus mengalami penurunan hingga kolom ke-8. Namun, pada kolom ke-6, variabel SRI jika persentase SRI lebih besar atau sama dengan 80% tidak lagi signifikan, yang menyeratkan bahwa hanya investor yang social responsible memiliki setidaknya 85% dari portofolio mereka dialokasikan ke saham social responsible akan menunjukkan efek disposisi yang lebih besar. Hal ini diperkuat oleh hasil pada kolom ke-7 dan ke-8 yang juga tidak signifikan pada variabel SRI. Oleh karena itu, hipotesis 2 ditolak dan tidak ditemukan bukti bahwa investor yang sebagian besar portofolio mereka terdiri dari saham yang social responsible menunjukkan efek disposisi yang lebih besar. Artinya, investor menunjukkan efek disposisi yang lebih besar hanya ketika persentase saham yang social responsible pada portofolio yaitu lebih dari atau sama dengan 85%. Hal ini menunjukkan bahwa efek disposisi lebih mungkin dipengaruhi oleh investor yang social responsible yang mengidentifikasi diri mereka sendiri dan berperilaku berbeda dari investor konvensional daripada karakteristik saham yang social responsible. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Peneliti menemukan bukti untuk proposisi utamanya bahwa investor yang social responsible secara rasional menampilkan efek disposisi yang lebih besar daripada investor konvensional. Hasil ini kuat di berbagai spesifikasi dan pemeriksaan ketahanan. Lalu, peneliti juga menemukan pengaruh disposisi diferensial yang terbesar ketika investor yang social responsible menginvestasikan seluruh portofolionya dalam saham yang bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, persentase portofolio yang ditanamkan pada saham-saham yang memiliki tanggung jawab secara sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh disposisi investor. Selanjutnya, peneliti menemukan bukti untuk pengaruh disposisi yang berbeda ketika investor menginvestasikan setidaknya 85% dari portofolionya pada saham yang bertanggung jawab secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini lebih mungkin didorong oleh investor yang menganggap diri mereka sebagai investor yang social responsible daripada oleh karakteristik saham yang bertanggung jawab secara sosial. Sekian
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.